Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Habibur Rahman. 4. Sejarah hukum pidana di Indonesia. A. Zaman Foch. Di daerah Cirebon berlaku Papakuem Cirebon yang mendapat pengaruh Foch. Pada tahun 1848 dibentuk lagi Intermair Straf Bepalingen. Barulah pada tahun 1866 berlakulah 2 KUHP di Indonesia. Het Wetboek van Strafrecht for European 1866 nomor 55 yang berlaku bagi golongan Eropa mulai 1 Januari 1867. Kemudian dengan ordonasi tanggal 6 Mei 1872 berlaku KUHP untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Het Wetboek van Strafrecht for Inlands and Dermek Gelijkgestel mulai berlaku 1 Januari 1873. B. Zaman Hindia Belanda. Setelah berlakunya KUHP baru di negeri Belanda pada tahun 1886 dipikirkanlah oleh pemerintah Belanda, yaitu 1866 dan 1872 yang banyak persamaan dengan Code Penal Perancis perlu diganti dan disesuaikan dengan KUHP baru Belanda tersebut berdasarkan asas konkordansi menurut pasal 75 Reglemen dan 131 Indes. Maka KUHP di negeri Belanda harus diberlakukan pula di daerah jajahan seperti Hindia Belanda, harus dengan penyesuaian pada situasi dan kondisi setempat. Semula direncanakan tetap adanya 2 KUHP masing-masing untuk golongan Bumi Putra yang baru dengan Koninklijke tanggal 12 April 1898 dibentuklah rancangan KUHP golongan Eropa dengan KP tanggal 15 Oktober 1995 dan diundangkan pada September 1915 nomor 73. Lahirlah Wetboek yang baru untuk seluruh golongan penduduk dengan Invoering berlakulah pada tanggal 1 Januari tersebut. C. Zaman pendudukan Jepang. Dibandingkan dengan hukum pidana material, maka hukum acara pidana lebih banyak berubah karena terjadi unifikasi acara dan susunan pengadilan. Ini diatur di dalam Osamu Serai nomor 3 tahun 1948 42 tanggal 20 September 1942. D. Zaman kemerdekaan. Ditentukan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang mulai 1946 pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan nama Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. 5. Sistematika KUHP. Sistematika KUHP WVS terdiri dari 3 buku dan 69 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut. A. Buku ke-1 tentang aturan umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal 1 sampai 103. B. Buku kedua tentang kejahatan yang terdiri dari 31 bab 35 pasal 104 SD 488. C. Buku ketiga tentang pelanggaran yang terdiri dari 9 bab pasal 48956 aturan umum yang disebut dalam buku pertama bab 1 sampai bab 8 berlaku bagi buku kedua kejahatan, buku ketiga pelanggaran dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain. Lihat pasal 103 KUHP. 6. Tindak pidana atau delik
A. Pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaarheid. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarheid. Setidaknya ada 7 istilah, yakni 1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam Perundang-undang Pidana Indonesia. 2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya M.R.R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana. 3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarheid. 4. Pelanggaran pidana dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirta Amijaja. 5. Perbuatan yang boleh dihukum. Istilah ini digunakan Mr. Carney dalam bukunya yang berjudul Ringkasan tentang Hukum Pidana. 6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh bentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 atau DRT atau 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. 7. Perbuatan pidana digunakan oleh Moel Jatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. B. Unsur-unsur tindak pidana. Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan, culpa dan dolus. 2. Maksud dan forenemen pada suatu percobaan atau fogging. 3. Macam-macam maksud atau oogmerk. 4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedaard. 5. Perasaan, takut atau fresh. Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah 1. Sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku. 3. Kuasi kausalitas. Yang dimaksud unsur objektif dari strafbaarheid adalah 1. Perbuatan orang. 2. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu. 3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Selanjutnya, unsur subjektif dari strafbaarheid adalah 1. Orang mampu bertanggung jawab. 2. Adanya kesalahan, dolus atau culpa. Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. C. Jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut. 1. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku 2 KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488 dan pelanggaran delik yang dimuat dalam buku 3 KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. 2. Cara merumuskannya dibedakan dalam tindak pidana formel delikten, dan tindak pidana material delikten. 3. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja dolus delikten dan tindak pidana tidak sengaja culpos delikten. 4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif atau positif delik komisionis dan tindak pidana pasif
omisionis. 5. Berdasarkan perlu tindaknya pengaduan dalam hal penuntutan. Dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. 6. Dilihat dari subjek hukumnya. Dibedakan tindak pidana komunia dan tindak pidana propia. 7. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana. Dibedakan tindak pidana bentuk pokok deliction, tindak pidana yang diberat dan tidak pidana yang diperingan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.